Selamat sore teman-teman panitia, teman-teman peserta juga. Mohon maaf, ini saya agak terlambat masuk karena tadi waktunya agak mepet dengan waktu asar dan tadi ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan saat siang sehingga kita geser ke sore hari. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita hari ini. Agenda hari ini kita lanjutkan materi sebelumnya. Teman-teman panitia ini tidak apa-apa kan ya? Saya langsung masuk ya, agar waktunya Ya, lebih efektif. Ya, bangga Bapak. kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kalau teman-teman masih ingat, kita sudah bahas mengenai bahasa dalam karya tulis ilmiah. Urgensi bahasa dalam karya tulis ilmiah. Mengapa kita perlu terampil dulu berbahasa untuk bisa membuat karya tulis ilmiah yang ideal. Kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Hari ini kita mulai kerucutkan, kita mulai fokus ke KTIQ-nya gitu. Bagaimana kita memproduksi karya tulis ilmiah berorientasi berbasis pada Al-Quran dan pendukung-pendukung lainnya. Kita bisa menggunakan hadis, kita bisa menggunakan hal-hal pendukung lainnya untuk menguatkan gagasan kita. Tetapi yang utama yang digunakan tentu dari sumber Quran itu sendiri. Sebentar saya izin membagikan layar. Sudah muncul di layar teman-teman? Sudah Bapak, ada. Ya. Ini masih materi yang minggu lalu, yang kemarin maaf. Kita lewat saja karena sudah kita bahas juga. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bahasan mengenai menulis KTIQ, KTIQ ya, karya tulis ilmiah berorientasi pada Al-Quran. Pertama, kita harus paham dulu bahwa perintah menulis dalam Quran jika dibandingkan dengan perintah untuk membaca, untuk berpikir, untuk berakal sehat dan lain sebagainya relatif. Perintah menulis lebih sedikit ketimbang perintah membaca, berpikir dan lain sebagainya. Apa artinya? Artinya kita perlu membaca dulu dengan ideal, membaca dulu dengan baik, perlu berpikir, perlu berakal sehat untuk bisa menghasilkan tulisan yang bagus, yang berkualitas gitu. Kita jangan dulu berani-berani menulis kalau bacaan kita masih sedikit. Kita jangan berani-berani menulis kalau pemahaman kita apalagi kaitannya dengan tafsir Quran ya. Saat kita bicara Quran, bicara tafsir dan lain sebagainya, tanggung jawabnya besar gitu. Bukan hanya pertanggungjawaban pada sesama manusia, tapi pertanggungjawabannya dengan pencipta gitu, langsung ke sumbernya gitu. Jadi perlu hati-hati dalam menafsirkan, dalam menggunakan ayat. Terkadang ayat yang pada awalnya ingin kita gunakan sebagai dasar, sebagai penguat, justru bisa jadi bumerang saat kita tidak paham konteksnya, saat kita tidak paham penggunaan yang tepatnya seperti apa, saat kita tidak menelusuri ini asbabun nuzulnya apa. Konteks dalam bahasa Quran bisa kita ibaratkan juga sebagai asbabun nuzul ya. Konteks itu kan situasi yang melingkupi. Asbabun nuzul itu situasi pada saat si ayat tersebut turun. Bisa kita ibaratkan sama seperti konteks gitu. Jadi saat kita menggunakan ayat, memanfaatkan ayat, atau saat kita menggunakan tafsir dalam karya tulis yang kita buat, kita perlu banyak pertimbangan. Jadi kita perlu membaca dengan baik, kita perlu berpikir dengan logis, kita perlu menggunakan akal sehat kita dalam mencerna segala isu, segala topik yang sudah diberikan panitia, dan ayat-ayat yang akan kita gali, yang akan kita kaji, dan kita jadikan sumber di karya tulis yang kita buat nanti. Berikutnya, nah, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar hadis ini ya. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya ya, ataupun didoakan. Nah, di sini saya menandai ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Ya ilmu yang bisa dimanfaatkan kebaikannya gitu, yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana sebuah ilmu bisa menjadi bermanfaat? Bagaimana sebuah gagasan bisa dipahami, dipelajari, digunakan oleh banyak orang? Bagaimana sebuah pengetahuan bisa diketahui dari Sabang sampai Merauke dari oleh seluruh orang di dunia? Salah satunya adalah dengan proses penulisan. Dengan kita menuliskan gagasan kita, potensi orang untuk tahu gagasan kita itu jauh lebih besar ketimbang hanya lewat verbal. Pepatah Yunani juga ada yang mengatakan verba volant scripta manen. Verbal itu hanya sementara. Apa yang teman-teman sampaikan secara lisan itu sifatnya hanya sementara. Tetapi apa yang teman-teman tuliskan itu sifatnya permanen. Analogi sederhananya cerita rakyat lah. Cerita rakyat, legenda, dan lain sebagainya. Berapa banyak sih cerita rakyat yang masih bertahan hingga saat ini? Karena apa? Karena cerita rakyat, legenda, atau dongeng, kita anggaplah dongeng, disebarkan pada awalnya kan dari lisan, dari mulut ke telinga, gitu, dari mulut ke telinga antar generasi dan lain sebagainya. Sehingga akan ada yang hilang, akan ada yang berubah dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat Quran. Quran hadir dalam bentuk tulis dari zaman Nabi sampai sekarang, bentuknya tidak berubah dan masih bisa kita pelajari dan kita tafsirkan secara kontekstual gitu. Secara kontemporer pun Quran masih relevan dengan era sekarang. Itu membuktikan bahwa ilmu-ilmu yang bermanfaat di sini kebermanfaatannya berlangsung lama, salah satunya dengan proses penulisan. Dan itu juga yang menjadi dasar teman-teman dalam menulis karya tulis ini gitu. Jadi teman-teman mengikuti kegiatan karya tulis ini jangan semata penggugur kewajiban gitu. Formalitas saja. Untuk penggugur kewajiban ikut lomba disuruh senior dan lain sebagainya, jangan. Tapi teman-teman harus sudah punya pikiran arah bahwa gagasan yang saya bawa ini harus diketahui oleh orang banyak nih. Gagasan yang saya punya kalau dipendam sendiri kebermanfaatannya akan kurang. Outputnya nanti kalau misalkan saya kalah Pak di perlombaan ini, karya tulis saya tidak menang nih di sini, kembangkan lagi, teman-teman bisa terbitkan di jurnal-jurnal nasional ataupun internasional. Teman-teman bisa ubah menjadi sebuah tulisan populer, diterbitkan di media dan lain sebagainya. Sehingga kebermanfaatan dari gagasan yang teman-teman bawa akan terus berlanjut, akan terus panjang gitulah sebagai jariah teman-teman juga. Sehingga ada value lebih gitu ketimbang hanya penggugur kewajiban dalam tanda kutip sebagai peserta lomba. Itu yang saya tekankan ke teman-teman peserta di sini semua gitu ya. Jadi kalau orientasi kita ke tujuan utama atau orientasinya ke perlombaan, juara, menang dan lain sebagainya, value-nya tidak akan lebih besar ketimbang saat orientasi kita ingin menyampaikan gagasan yang cakupannya luas. Karena dengan menulis, gagasan yang kita sampaikan bisa sampai ke segala penjuru, ke semua kalangan. Jadi saya harap ya value itu bisa teman-teman terapkan ke dalam proses penulisan teman-teman juga. Sehingga teman-teman peserta di sini semuanya jadi all out gitu, tanpa beban. Kalau dibebani oleh target, saya harus selesai hari ini kualitasnya begini, minimal juara sekian, pasti akan tertekan gitu. Jadi dibawa enjoy saja, tujuan utamanya ya ibadah, syiar dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan juga bernilai manfaat. Berikutnya ini ada pertanyaan, apa yang membedakan KTI konvensional dalam tanda kutip dengan KTI KI? Ini juga yang kemarin sudah sempat ditanyakan oleh beberapa peserta. Secara esensi karya tulis ilmiah itu sama kan semuanya, karya tulis ilmiah, karya tulis yang bersifat ilmiah. Nah, yang membedakan karya tulis ilmiah, saya katakan di sini konvensional ya. Saya belum menemukan padanan yang pas lah untuk perbandingan dengan karya tulis ilmiah Quran ini. Jadi saya anggap KTI konvensional saja untuk karya tulis yang biasa kita buat di kampus atau untuk kepentingan akademis. Yang menjadi pembeda utamanya adalah sumbernya, sumber teori, sumber data dan lain sebagainya. Saat kita mengacu ke KTI, sumber teori, sumber solusinya itu tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah gitu.
Jadi fokusnya ke sana, ke Quran. Kalau teman-teman di karya tulis ilmiah ada landasan teoretis, misalkan kajian teoretis, isinya teori-teori ahli dan lain sebagainya. Di kata Eki, sumbernya sudah jauh lebih paripurna, dalam artian kan Quran itu sumber dari segala ilmu juga. Mau bicara geografis, di Quran dijelaskan banyak hal. Sebelum orang geografi membahas laut yang tidak bisa menyatu, di Quran sudah dijelaskan lebih dulu bahwa ada laut yang tidak bisa bersatu gitu, warnanya berbeda dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang sumber-sumber dari Quran juga gitu. Jadi kata iki yang membedakan hal paling dasar yang membedakan kata iki dan kata i ya tadi sumber teori awalnya. Jadi gagasan teman-teman terkait sebuah masalah solusinya itu mengacu pada Quran. Seperti itu kurang lebih. Pak, kemudian ada pertanyaan, Pak, boleh tidak kita menggunakan teori ahli misalkan di dalam kata iki? Jawabannya boleh-boleh saja. Selama apa? Selama teori-teori ahli tersebut tidak lebih dominan daripada ayat atau tafsir yang teman-teman gunakan, yang teman-teman rujuk di kata iki ini. Jadi kita misalkan mengambil satu topik, mengambil satu masalah, kita menuangkan gagasan sebagai solusi dengan mengacu pada ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Nah, sebagai penguat, sebagai jembatan yang membuatnya menjadi relevan misalkan dengan masa sekarang, sebagai jembatan yang membuatnya menjadi kontekstual, kontemporer, kita bisa menambahkan teori-teori ahli, tapi secara porsi tentu tidak lebih besar dari sumber-sumber Quran dan Sunnahnya gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya boleh tidak sih sebetulnya menambahkan teori-teori di luar dari Quran, boleh-boleh saja tetapi proporsional. Jangan ya kurang lebih 10 sampai 20% masih boleh-boleh saja. Karena yang menjadi fokus nanti kita lihat apa sih yang dinilai di kata Eki ini, teman-teman bisa pertimbangkan sendiri kira-kira dengan indikator penilaian seperti ini berapa persen nih kita bisa comot sana sininya. Itu yang pertama. Berikutnya, nah di sini panitia sudah menyiapkan topik dan tema ya, ada 8 kurang lebih. Yang pertama, Al-Quran menjawab tantangan zaman revolusi industri 4.0. Kemudian yang kedua, cloud teknologi dalam perspektif Al-Quran mungkin ya. Yang ketiga, Al-Quran dan bela negara. Yang keempat, peran Al-Quran dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, pandangan Islam tentang hoax, ujaran kebencian, dan fiksi. Yang keenam, konsep ekonomi Islam dalam pembangunan nasional. Yang ketujuh, Al-Quran berbicara tentang bencana dan pencegahannya. Yang kedelapan, pengembangan soft skill dan karakter manusia menurut Al-Quran. Ada 8 topik yang panitia sediakan. Kalau kita mengacu ke tadi karya tulis ilmiah, ke-8 topik ini sebetulnya bisa dibedah atau ditampilkan, direpresentasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah konvensional. Nah, tetapi karena kita ada pada ranah karya tulis ilmiah Quran, berarti yang menjadi poin utamanya adalah kandungan dan tafsir Qurannya. Kemudian kita juga harus pertimbangkan konteksnya. Misalkan Al-Quran dan bela negara, konteksnya harus jelas. Ayat yang kita ambil harus sesuai dengan konteks bela negara yang kita maksud. Harus sesuai dengan permasalahan bela negara yang kita angkat dalam tulisan kita. Jangan sampai kita mengambil ayat tentang perang dan lain sebagainya, misalkan, tapi kita kaitkan dengan konteks bela negara, situasi yang sedang tenang, sedang tentram dan lain sebagainya, kan menjadi tidak relevan gitu kurang lebih. Jadi konteks juga sangat berpengaruh. Kemudian bisa juga kita perkuat ayat Quran yang utama, firman Tuhan yang utama yang menjadi dasar, kemudian bisa kita perkuat dengan hadis sahih dan data serta teori pendukung lainnya. Hanya sekali lagi proporsinya tidak lebih banyak dari tafsir ayat Quran itu sendiri. Gitu. Dan dalam menafsirkan, dalam menggunakan ayat, teman-teman tidak hanya sekadar comot sana, comot sini saja. Teman-teman harus benar-benar paham. Kalau melihat dari bentuk tulisan, Dewan Hakim mungkin tidak akan terlalu bisa melihat mana yang benar-benar paham, mana yang tidak gitu dalam satu redaksi tulisan. Tapi nanti saat presentasi, saat diuji secara lisan,
Akan terlihat mana yang memang benar-benar paham kandungan tafsir dan lain sebagainya, mana yang hanya sekadar mengutip, comot sana, comot sini. Jadi pastikan apa yang teman-teman tulis adalah hal yang teman-teman pahami betul. Karena dalam nanti uji lisan, presentasi, teman-teman sebetulnya hanya ditugasi untuk mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman tulis. Sesederhana itu. Teman-teman tidak perlu menghafal, teman-teman tidak perlu membuat catatan dihafal, diulang-ulang. Tidak. Teman-teman cukup pahami apa yang teman-teman tulis dan pertanggungjawabkan. Karena kalau kita menghafal, suatu saat pertanyaannya dibolak-balik, logikanya diuji oleh penguji, oleh Dewan Hakim. Kalau teman-teman hanya sebatas menghafal, teman-teman akan bingung, bahkan mungkin blank pada ujungnya. Tapi kalau teman-teman paham apa yang teman-teman tulis, teman-teman mengerti, teman-teman bisa mempertanggungjawabkan dengan cara memahami. Mau pertanyaannya dibolak-balik, mau logikanya diputar-putar, pasti teman-teman akan bisa menjawab. Jadi pahami kandungan dan tafsir Quran yang teman-teman gunakan. Berikutnya konsisten. Tafsir Quran kan ada tafsir menurut siapa, ada mazhab mana misalkan. Terkadang ada mazhab yang mungkin secara fikih berseberangan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus bijak dalam menggunakan dalil-dalil ataupun hadis ataupun ayat-ayat yang berorientasi ke mazhab-mazhab tertentu. Jangan sampai ada yang bertentangan, ada yang secara logika ternyata tidak nyambung dan lain sebagainya. Nanti jadinya kontraproduktif gitu. Teman-teman menyampaikan A dengan dalil B misalkan, tetapi ternyata dalil B ini tidak mendukung gagasan atau argumen teman-teman tersebut. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kelogisan berpikir dan lain sebagainya itu juga menentukan arah tulisan dari teman-teman. Berikutnya, karya tulis ini karena saya dititipi oleh panitia, Pak, untuk format kita ikuti format PKM GFT, gagasan futuristik tertulis, agar teman-teman juga selain dilatih untuk menulis karya tulis berbasis Quran, juga sekaligus mengenal format-format yang ada dalam program kreativitas mahasiswa untuk persiapan teman-teman juga. Nah, karena formatnya atau orientasinya ke gagasan futuristik tertulis, atau gagasan tertulis lah. Berarti karya tulis yang kita buat otomatis harus berbasis pada gagasan. Berbasis pada gagasan ini maksudnya bagaimana, Pak? Ya, gagasan itu adalah pandangan teman-teman, sesuatu yang teman-teman bawa mengacu pada permasalahan yang ada, permasalahan yang 8 ini. Peranan Quran dan penyalahgunaan narkoba, Quran tantangan zaman dan sebagainya, itu kan topik yang bisa teman-teman gali ada masalah apa di dalamnya. Topik ini bukan semata merepresentasikan judul ya, misalkan Al-Quran dan bela negara juga tidak. Topik ini justru bahan mentah. Topik ini bahan mentah yang harus teman-teman olah. Kalau judul teman-teman sama dengan topik di sini, ya teman-teman menampilkan sesuatu yang mentah dalam tanda kutip. Dengan 8 topik ini teman-teman harus bisa mengembangkan lagi. Al-Quran dan bela negara saya mau ambil dari sudut pandang mana nih menariknya. Misalkan ada konflik Rusia-Ukraina misalkan. Saya mau lihat ambil dari situ. Cari ayat di Quran yang mewajibkan untuk membela tanah airnya seperti apa dan lain sebagainya. Dikaitkan, dilihat ada hadis penguat tidak, dilihat ada contoh kasus dan lain sebagainya tidak. Karena kan di Quran itu lengkap ya. Firman Tuhannya ada, kisah-kisah juga ada, sejarahnya ada. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan mencari apapun sebetulnya kalau teman-teman memang paham betul kandungan dan tafsir Quran tadi. Kembali lagi ke sini, berbasis gagasan. Gagasan seperti apa sih yang kita bangun dalam karya tulis yang akan kita buat? Pertama, gagasan yang kita bangun harus visioner dan futuristik. Visioner dan futuristik ini tidak harus selalu sesuatu yang imajinatif, tidak. Karena harus futuristik, saya ingin membuat sesuatu yang teka pikiran sebelumnya, yang imajinatif, misalkan yang di luar nalar, tidak. Visioner futuristik di sini konteksnya teknologi atau gagasan yang bisa digunakan berkelanjutan, tidak hanya saat ini tapi juga ke depannya bisa kita gunakan gagasan tersebut. Jadi visioner ini bisa melihat
ke depan kira-kira masalah ini akan seperti apa. Misalkan ada masalah bela negara nih saat ini. Kira-kira ke depan masalah bela negara tersebut akan berkembang menjadi seperti apa? Kira-kira solusi apa nih yang Quran tawarkan, yang teman-teman tawarkan dengan mengacu pada ayat-ayat Quran tadi. Jadi visioner dan futuristik di sini tidak selalu mengacu pada hal-hal yang sifatnya imajinatif. Terkadang kan ada orang yang memadankan futuristik masa depan. Oh, berarti hal yang belum terjadi, bahkan hal yang tidak mungkin terjadi pun dia anggap sebagai futuristik. Nah, itu kan salah kaprah juga. Masa depan atau misalkan hal futuristik membahas hal-hal yang mungkin terjadi, bukan hal-hal yang secara nalar, secara logika dianggap mustahil gitu. Pada sebetulnya kan misalkan ada argumen Pak, sebetulnya kan orang zaman dulu pun tidak pernah terpikir akan ada TV saat ini. Pak, sebetulnya kan orang zaman dulu pun tidak akan terpikir misalkan akan ada mobil saat ini dan lain sebagainya. Betul, memang tidak akan terpikir. Tapi kembali lagi, untuk gagasan yang akan dibawa sekarang, kalaupun teman-teman mau mengambil hal yang imajinatif tadi, tapi harus dipertanggungjawabkan secara realistis, logis, dan implementatif nantinya di poin yang ketiga. Sehingga teman-teman hati-hati kalau memilih gagasan, ingin membuat gagasan yang imajinatif misalnya. Sah-sah saja, boleh, karena itu bagian dari futuristik juga. Tetapi konsekuensinya teman-teman harus bisa membuat hal imajinatif tadi serealistis, selogis mungkin dan bisa diimplementasikan. Paham ya sampai sini ya? Itu yang pertama, visioner dan futuristik. Berikutnya yang kedua, solutif. Gagasan yang teman-teman bawa harus problem solving lah, harus bersifat solutif. Tadi ada topik-topik, ada masalah, nah gagasan teman-teman hadir sebagai solusi untuk masalah-masalah yang teman-teman identifikasi. Yang ketiga, realistis, logis, dan implementatif. Ya tadi, walaupun kita bicara visi ke depan, kita bicara futuristik, hal-hal yang futuristik, gagasan yang mungkin belum pernah dilakukan atau belum ada sebelumnya, tapi tetap kita harus bisa mengukur gagasan kita realistis tidak untuk digunakan beberapa tahun ke depan. Gagasan kita logis tidak untuk bisa dilakukan saat ini dan ke depannya. Gagasan kita bisa diimplementasikan tidak, kira-kira itu harus bisa kita ukur juga. Kemudian keempat, berdampak sistemik dan berskala masif. Berdampak sistemik ini maksudnya apa? Berdampak sistemik ini ya ada dampak yang ditimbulkan dari gagasan kita secara sistem gitu. Jadi kita memunculkan atau kita membawa sebuah gagasan tidak serta-merta gagasan ini saja, gagasan itu saja, tidak. Tapi kita harus punya nilai. Seperti yang tadi saya katakan, saat gagasan kita bernilai, saat apa yang kita bawa punya value, pasti akan menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat, bahkan bagi dunia. Jadi sebisa mungkin teman-teman silakan bangun gagasan-gagasan yang luar biasa, gagasan-gagasan yang menarik dengan mengacu pada ayat-ayat Quran yang bisa berdampak secara sistemik. Berdampak sistemik ini sebetulnya cakupannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan saat teman-teman membawa solusi dalam ruang lingkup desa, ya dampak sistemik yang berlaku, dampak sistemik yang terjadi adalah dampak sistemik terhadap sebuah desa tersebut. Gitu. Jadi secara ruang lingkup berdampak sistemik ini masih bisa elastis lah, bergantung pada nanti teman-teman kebutuhannya dampak sistemik dalam ruang lingkup apa. Nanti itu yang kita lihat sebagai Dewan Hakim atau Dewan Juri juga. Berikutnya, nah ini juga penting, apa saja yang jadi pertimbangan penilaian? Ada 4 hal yang jadi pertimbangan penilaian dan sudah disepakati juga oleh panitia dan Dewan Juri yang satu lagi, gitu, karena akan ada 2 Dewan Hakim atau Dewan Juri. Pertama, teknis penulisan. Teknis penulisan ya format, sistematika, tata bahasa, ejaan, dan lain sebagainya, tentu itu jadi perhatian. Kedua, relevansi dengan tema. Apa yang teman tulis, apa yang teman-teman bawa, gagasan apa yang teman-teman kembangkan, tentu harus relevan dengan 8 tema yang panitia sediakan tadi. Ketiga, logika tulisan. Logika tulisan ini maksudnya apa, Pak? Dalam logika tulisan tidak hanya esensi saja yang dilihat. Misalkan gagasan ini logis tidak, atau ide ini logis tidak hanya itu. Tapi logika tulisan juga mengacu pada kohesi, koherensi,
kepaduan antar bentuk paragraf, kepaduan antar bentuk kalimat. Dalam satu paragraf teman-teman sedang bahas A, tiba-tiba di paragraf 2 langsung bahas Z misalkan. Itu juga kan bisa menjadi sebuah bentuk yang tidak logis juga. Jadi dalam penyusunan karya tulis, teman-teman harus benar-benar perhatikan bagaimana redaksi ini teman-teman buat. Bagaimana keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Kohesi dan koherensinya diperhatikan betul. Apa sih Pak kohesi, koherensi? Kohesi itu kepaduan secara bentuk, koherensi itu kepaduan secara makna. Bahasa mudahnya, kalau tadi bahasa teknis kebahasaan, bahasa mudahnya kohesi itu nyambung nih secara bentuknya. Cocok nih untuk nyambung ke kalimat berikutnya ada konjungsi, untuk nyambung ke paragraf berikutnya ada konjungsi antara paragraf dan seterusnya. Itu keterpaduan secara bentuk. Lalu ada koherensi, padu secara makna, nyambung nih secara makna apa yang dibahas. Di paragraf 1 sedang bahas tentang kurban misalkan. Di paragraf 2 ya masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Jangan sampai di paragraf 1 membahas tentang kurban, di paragraf 2 membahas tentang ayat-ayat pernikahan misalkan. Kan jaka sembung bawa golok jadinya tidak nyambung gitu ya. Jadi koherensi dan kohesinya tolong diperhatikan. Berikutnya analisis tafsir Quran ini yang secara poin paling besar dilihat, secara persentase dilihat paling besar ini yang keempat, analisis tafsir Quran. Teman-teman harus bisa bukan menafsirkan Qurannya, tapi teman-teman harus bisa menganalisis tafsir-tafsir yang sudah ada dulu lah. Karena kalau menafsirkan Quran kan butuh kemampuan lebih, butuh keterampilan yang tidak sebentar untuk dilatihnya. Nah, untuk kesempatan ini kita lihat bagaimana teman-teman bisa menganalisis, bisa mengkaji tafsir-tafsir Quran yang sudah tersedia. Jadi silakan karena poin 4 ini yang secara penilaian yang paling besar sehingga dimatangkan lagi. Seperti tadi saya katakan, baca, pahami, pelajari, perhatikan kelogisan dan lain sebagainya, barulah kita mulai menulis sehingga tulisan kita jauh lebih ideal. Jadi analisis tafsir Qurannya itu yang menjadi poin penting atau yang menjadi poin utama dalam penilaian lomba karya tulis ini. Nah, berikutnya kita masuk ke teknis dan format penulisan. Teman-teman bisa perhatikan teknis dan format penulisan, tipe huruf yang digunakan Times New Roman ukuran 12. Teks paragraf menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Layout menggunakan ukuran kertas A4 4333 ya, kiri 4, kanan atas bawah 3. Lalu jumlah halaman inti dari pendahuluan sampai daftar pustaka kisaran 8 sampai 15 halaman. Kalau ada yang keliru panitia tolong nanti dikoreksi saja ya, karena ini saya mengacu ke format penulisan PKM GFT. Jadi dari pendahuluan sampai daftar pustaka kurang lebih 8 sampai 15 halaman. Pak, kalau lebih dari 15 boleh tidak? Pak, kalau kurang dari 8 boleh tidak? Mahasiswa kan terkadang seperti itu ya. Sudah kita batasi kisaran 8 sampai 15. Kalau lebih bagaimana? Ya mangga saja. Kalau mau lebih ya silakan, tetapi dari penilaian pasti akan berkurang gitu. Kalau mau kurang ya silakan, tapi penilaian juri akan mempertimbangkan oh, batasnya kan 8 sampai 15 gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa teman-teman kondisikan sebetulnya. Saya ingin dapat poin lebih di teknis penulisan misalkan. Oleh karena itu saya harus sesuai nih teknisnya dan lain sebagainya. Jadi ya silakan ikuti teknis dan format penulisan yang sudah disusun ini. Berikutnya sistematikanya bagaimana Pak? Sistematikanya kita mulai dengan halaman judul. Halaman judul ini ya yang teman-teman pahami sebagai cover lah. Cover jilid halaman judul. Pak, format halaman judulnya bagaimana? Format halaman judulnya mungkin nanti saya kirim saja ke panitia atau nanti panitia buatlah, silakan dikondisikan saja. Yang jelas halaman judul itu ada judul karya tulis teman-temannya, lalu ada peruntukannya, misalkan judulnya bla 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 bla. Kemudian di bawahnya ditujukan untuk ditujukan sebagai bahan perlombaan apa gitu misalkan. Lalu ada logo kampus. Nah, logo unsilnya, logo kampusnya disesuaikan diameternya tidak lebih dari 4 cm ya. Jadi
agar seragam semua, agar enak dilihat semua, saya batasi saja garis tengahnya atau ukurannya tidak lebih dari 4 cm. Berikutnya identitas tim, anggota tim, ya, silakan disampaikan secara lengkap juga. Lalu di halaman judul itu harus ada terakhir identitas institusinya. Kurang lebih seperti itulah, sama seperti judul makalah yang sering teman-teman buat. Itu halaman judul. Berikutnya setelah halaman judul langsung masuk ke daftar isi. Daftar isi apa ya? Daftar isi lah sama seperti daftar isi pada umumnya gitu. Kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi hal-hal yang mendahului atau hal-hal yang menjadi pendahulu dari karya tulis teman-teman. Apa saja sih Pak yang ada di pendahuluan? Di pendahuluan itu harus ada alasan mengapa teman-teman mengambil masalah ini, alasan mengapa teman-teman menganggap suatu hal itu jadi masalah, gitu. Kemudian tingkat urgensi, mengapa karya tulis ini perlu dibuat, sebesar apa sih masalahnya, sebagus apa sih solusi yang teman-teman tawarkan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang melatar belakangi teman-teman menulis karya tulis ini silakan tampil dalam pendahuluan. Tapi jangan juga menyampaikan latar belakang yang nuansa ilmiahnya kurang. Misalkan penelitian ini atau tulisan ini dibuat karena saya sedang mengikuti perlombaan bla 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 gitu. Jangan, karena bukan itu yang menjadi esensi dari bagian pendahuluan. Tapi apa yang melatar belakangi, alasan ilmiah apa, masalah apa, kemudian solusi seperti apa yang kemudian teman-teman yakini akan menjadi jawaban dari masalah yang teman-teman identifikasi. Jadi pendahuluan itu ya hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini terjadi, tulisan ini dibuat. Dalam pendahuluan juga ada masalah yang ditampilkan. Jadi tampilkan secara narasi saja lah. Masalah yang ditampilkannya apa? Masalahnya ya yang mengacu ke topik-topik tadi, ke 8 topik tadi. Teman-teman bisa sampaikan masalah yang penulis identifikasi dalam tulisan ini adalah apa. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk bla 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 bla. Mau ditambahkan manfaat misalkan ya monggo silakan. Tidak ada format saklek yang membatasi harus ada apa saja atau tidak boleh ada apa saja. Hanya esensinya pendahuluan itu bagian yang mendahului karya tulis teman-teman. Sama seperti kita masuk ke sebuah ruangan lah misalkan. Saat kita masuk ke rumah orang, yang pertama kita masuki misalkan terasnya, ruang tamu. Nah, pendahuluan itu kan diibaratkan ruang tamunya. Mau apa? Kita bisa melihat si orang ini seperti apa, apakah bersih atau tidak, apakah orang ini telaten atau tidak. Dari ruang tamunya kan sedikit banyaknya bisa terlihat juga. Gitu. Jadi pendahuluan ini dianggap sebagai dasar, seperti dasar dari karya tulis. Nah, nanti diisi adalah inti dari karya tulis. Pendahuluan dasar dari karya tulis, mengapa dikatakan dasar? Karena alasan, latar belakang, masalah, tujuan ada di pendahuluan semua. Sedangkan di bagian isi, dalam hal ini gagasan, dikatakan sebagai inti karya tulis, mengapa? Karena di bagian isi ini, maksud dan tujuan kita yang tadi disampaikan di pendahuluan itu direpresentasikan, dijelaskan secara rinci, secara detail, hasil analisis, gagasan pemikiran kita yang detail, yang rincinya seperti apa, itu ada di bagian isi, di bagian gagasan. Setelah itu baru masuk simpulan dan lain sebagainya. Ya, itu kurang lebih sistematika yang harus teman-teman buat. Nah, di bagian gagasan atau isi, Pak, di bagian gagasan atau isi, dimulainya dari mana? Pak, boleh tidak pakai subbab lagi, misalkan. Atau Pak, yang menjadi titik utama dari bagian gagasan isi ini apa, misalkan. Teman-teman sebetulnya tidak dilarang untuk menambahkan subbab. Misalkan di pendahuluan ingin ada subbab apalagi, di gagasan ingin ada subbab apalagi, dan lain sebagainya, ya mangga. Tapi dalam sebuah perlombaan, saat panitia sudah menentukan format, panitia menitipkan ke saya, Pak, formatnya sesuai dengan PKM GFT. Di PKM GFT formatnya seperti ini. Pendahuluan langsung narasi. Gagasan isi langsung narasi, tidak ada lagi subbab. Jadi ya lebih baik ikuti format yang seperti ini, karena itu juga tentu akan jadi bahan pertimbangan untuk penilaian. Simpulan isinya apa? Di simpulan teman-teman fokus saja pada
Penyimpulan gagasan teman-teman. Jangan lagi membawa metode, jangan lagi menuliskan latar belakang, jangan lagi menuliskan tujuan dari penelitian, tidak perlu. Di bagian simpulan ini teman-teman cukup menyimpulkan gagasan yang teman-teman kembangkan di bab sebelumnya, di bab isi dalam hal ini. Itu esensi dari simpulan. Terkadang mahasiswa ada yang mengisi simpulan dari awal lagi, dijelaskan lagi seperti rangkuman lah. Ada yang menulis simpulan itu seperti rangkuman. Itu kan kurang tepat. Karena simpulan di sini esensinya ke isinya, ke hasilnya. Jadi ke bab sebelumnya kan dalam hal ini. Jadi silakan dikondisikan simpulan yang teman-teman buat. Berikutnya setelah simpulan ada daftar pustaka. Pastikan semua yang ada di daftar pustaka, semua sumber yang ada di daftar pustaka adalah sumber yang teman-teman rujuk, yang teman-teman kutip di karya tulis teman-teman. Begitupun sebaliknya, pastikan semua sumber yang teman-teman kutip di tulisan teman-teman, sumbernya harus tertera di daftar pustaka. Jangan sampai ada yang teman-teman cantumkan, ada yang teman-teman kutip misalkan di tulisan, sumbernya tidak ada di daftar pustaka. Jangan sampai ada sumber di daftar pustaka tapi tidak ada yang teman-teman kutip dari sumber tersebut. Nah itu perlu cross check yang berulang, perlu cross check yang detail lah. Jangan sampai ada yang seperti itu. Misalkan di daftar pustaka tiba-tiba ada novel Harry Potter misalkan, tapi di dalam isi karya tulis tidak ada kutipan dari novel Harry Potter tersebut. Saat ditanya mengapa ini di daftar pustaka ada novel Harry Potter, jawaban mahasiswa misalkan, Pak, tulisan ini terinspirasi dari novel Harry Potter. Terinspirasi. Tidak perlu tercantum di daftar pustaka. Teman-teman terinspirasi sebuah tulisan, teman-teman terinspirasi dari sesuatu, tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka sumbernya. Kalau tidak teman-teman kutip. Kecuali di dalam tulisan teman-teman, teman-teman mengutip beberapa redaksi dari novel Harry Potter. Nah, itu boleh dicantumkan di daftar pustaka tuh si novel Harry Potternya. Tapi kalau hanya sebatas menginspirasi, hanya sebatas, aduh Pak, saya teh mau menulis ini teh setelah nonton sinetron Ikatan Cinta misalkan. Ditulislah Ikatan Cinta di daftar pustaka, tidak perlu terinspirasi atau termotivasi dari apa, ya cukup teman-teman yang rasakan, tidak perlu dimunculkan di daftar pustaka. Yang ada di daftar pustaka hanya kutipan-kutipan atau hanya sumber dari kutipan-kutipan yang teman-teman gunakan di karya tulis teman-teman. Itu daftar pustaka. Kemudian terakhir lampiran. Saya tandai jika perlu. Teman-teman boleh menambahkan lampiran jika memang teman-teman rasa perlu. Lampirannya berupa apa, Pak? Dokumentasi boleh, silakan. Misalkan teman-teman membuat purwarupa sebuah desain misalkan atau sebuah model apa gitu ya, silakan ditampilkan purwarupanya atau desain gambarnya, ya monggo silakan bisa tampilkan di lampiran jika itu dirasa perlu. Jadi di lampiran ini ya sifatnya opsional karena terkadang ada beberapa tulisan yang memang tidak butuh lampiran, tapi ada beberapa tulisan yang memang harus ada lampiran di dalamnya. Termasuk untuk identitas, teman-teman panitia mungkin nanti bisa diputuskan saja di format PKM GFT di lampiran itu ada identitas penulis. Apakah akan mengikuti format yang sama, perlu ada identitas riwayat dan lain sebagainya sebagai lampiran atau tidak gitu. Itu silakan nanti teman-teman panitia saja yang tentukan baiknya seperti apa. Berikutnya di sini ada cara penulisan daftar pustaka dan sistematikanya lah kurang lebih. Saat kita mengutip dari buku, format penulisannya seperti ini. Saat kita mengutip dari artikel, dari proceeding, teman-teman bisa lihat sendiri lah. Tidak perlu saya bacakan. Dalam format yang bisa teman-teman unduh pun sudah tertera jelas. Dan ini cukup lengkap ya, dari mulai film, video, surat kabar, saat kita mengutip undang-undang, saat kita mengutip web misalkan, mengutip proceeding dan lain sebagainya, ya bisa langsung formatnya seperti ini. Pak, kalau dari Quran bagaimana? Ya tulis saja Quran surat bla 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 ayat sekian gitu sebagai rujukan pustaka teman-teman juga. Karena di sini tidak ada Quran. Karena formatnya ini masih format dari Kemendikbud gitu. Jadi kalau teman-teman mengutip dari Quran, di daftar pustaka cukup sampaikan Quran surat sekian, ayat sekian dan lain sebagainya. Itu saja mungkin sedikit paparan dari saya. Akhir kata, saya mengutip dari Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan menulis.
mulai menulis. Mudah-mudahan semuanya lancar, diberikan kesehatan, keberkahan, dan bisa sesuai dengan harapan dan tujuan teman-teman dalam mengikuti kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. teman-teman panitia, mangga bisa kita lanjut ke sesi diskusi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memaparkan mengenai sistematika penulisan KTI, karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, baik teman-teman, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Harapannya kalian interaktif ya, ataupun misalnya ada yang dibingungkan, nanti seperti apa dan bagaimana, silakan. Sekarang waktunya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Sambil menunggu mungkin ya Pak. Izin bertanya. Silakan ya. Oke. Baik, tadi tuh Bapak berarti kalau misalnya dalam sistematika penulisan ya Bapak, identitas sendiri itu bersifat opsional ya Bapak? Iya, kalau identitas di halaman jilid halaman depan kan memang harus ada ya, pasti ada identitas anggota tim dan lain sebagainya. Hanya untuk identitas yang ada di lampiran, kalau kita mengacu ke format PKM kan di lampiran itu ada identitas lengkap ya, riwayat pendidikan, riwayat hidup sederhana, riwayat hidup singkat dari si penulis. Nah itu silakan teman-teman panitia, apakah mau menerapkan format yang sama, harus ada riwayat selengkap itu di bagian lampiran, atau cukup identitas saja di jilid gitu. Itu kan kalau menurut saya tidak terlalu esensial ya, format di lampiran ada identitas riwayat hidup yang selengkap itu gitu, karena kita fokusnya nanti ke si karya tulisnya. Tapi saya kembalikan ke teman-teman panitia nih, mau seperti apa, karena kalau sepenuhnya merujuk ke format dari PKM memang di bagian riwayat penuh itu memang saya kembalikan ke panitia saja bagaimana baiknya. Baik. Baik. Terima kasih Ya, Bapak silakan atas teman-teman yang lain. jawabannya. Ya Allah, sinyal dari putus-putus Bapak. Mohon maaf. Bagaimana Bapak? Ya, tidak apa-apa. Silakan. Jika teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, monggo. Ya, silakan. Barangkali mau di kolom chat ataupun langsung tidak apa-apa. Ini ada Bapak yang tadi ini siapa? Oh iya, Randy. Mangga Kang Randy. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Nah, saya ingin bertanya Pak, di dalam karya tulis ilmiah biasanya kan ada kajian teori, landasan teoritis atau kajian pustaka atau apapun itu. Nah, kan di sini di bagian pendahuluan itu nggak ada subab-subab gitu. Nah, ditaruhnya itu menurut Bapak di mana, di pendahuluan atau di gagasan? Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Kang Randy. Kajian teoretis atau teori-teori yang kita gunakan ditaruhnya di mana? Ditaruhnya bisa di gagasan saja, Kang Randy. Mengapa ditaruh di gagasan? Karena teori-teori tadi kita untuk mendukung gagasan yang kita tuliskan, jadi relevan saat kita tuliskan di bagian gagasan. Hanya yang perlu diperhatikan di bagian gagasan nanti yang harus dominan itu adalah gagasan kitanya, bukan teori-teori. Terkadang kan ada mahasiswa di bagian isi itu hanya memindahkan teori yang di buku ke bagian isinya. Itu kan jatuhnya jadi seperti clipping ya, clipping teori-teori, clipping materi-materi. Nah, di sini jangan gitu. Jadi gagasan teman-teman tetap menjadi yang utama muncul, tetapi diperkuat dengan kajian-kajian teori, diperkuat dengan analisis-analisis teman-teman terhadap teori yang sudah ada dan lain sebagainya. Jadi teori, materi, kajian pustaka bisa teman-teman sisipkan di bagian isi, di bagian gagasan gitu, setelah pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan teman-teman fokus saja sampaikan apa yang menjadi latar belakang teman-teman di sini, apa masalahnya, bagaimana tingkat urgensinya, tujuannya apa, atau kalau misalkan ada metode ya bisa disampaikan juga di bagian pendahuluan, metode yang teman-teman gunakan dengan begini sehingga menghasilkan solusi yang seperti ini. Nah, nanti solusinya jelaskan lebih detail di bagian isi atau di bagian gagasan di sini.
Seperti itu, Kang Randy, bisa dipahami? Siap, makasih Pak. Ya. Teman-teman yang lain silakan. Kita cair saja lah ya, karena bukan seminar kan, kemarin pun saya katakan bukan bukan seminar, ini mah bukan bukan ceramah, pembinaan kan judulnya, juga pembimbingan. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikonsultasikan, ya silakan. Misalkan Pak, saya sudah punya judul ini, misalkan bagusnya diskusinya arahnya dari kemana dan lain sebagainya, ya monggo. Kalau ada yang sudah punya judul bisa kita bahas sama-sama, atau misalkan saya mah tidak mau menyampaikan judul, takut ditiron oleh peserta lain, ya bisa kayak pertanyaan yang lain, atau silakan. Total peserta ada berapa ini panitia? Ada Untuk berapa peserta kelompok? sendiri. Oke. Untuk peserta sendiri, Bapak sekarang masih dibuka pendaftaran, diperpanjang sampai tanggal 15. Jadi kebetulan masih ada beberapa delegasi dari jurusan yang belum ikut gitu. Oh ya, siap. Seperti itu Bapak. Bapak itu ada yang ingin bertanya dari boleh. Kang Aditya. Enggak, Silakan Kang di Adit. Aditya. Silakan. Ya baik, Bapak terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, nama saya Muhammad Aditya Darmawan dari Informatika. Izin bertanya Pak mengenai penulisan daripada pustaka untuk khususnya pada website ya, ketika kita akan mengambil website sumbernya itu nanti yang diambilnya itu URL-nya apakah yang panjangnya kan kayak biasanya suka panjang ya URL itu, ataukah memang harus diperpendek Pak? Oke, itu saja. Ya, baik. Itu hal teknis sebetulnya, Dit ya. Mau yang aslinya ditampilkan atau mau yang diperpendek, misalkan menggunakan Bitly dan lain sebagainya, silakan, asalkan bisa diakses. Karena nanti Dewan Juri pun akan mengecek gitu, bisa diakses atau tidaknya. Idealnya memang kalau link URL itu kan tampilkan apa adanya, biasanya begitu ya. Kalau kita ubah spasinya atau kita kepencet sedikit, terkadang linknya jadi rusak kan, tidak bisa diakses. Nah, pastikan saja linknya bisa diakses, mau itu yang asli ataupun yang diperpendek, yang penting bisa diakses. Karena pertanggungjawaban teman-teman terkait sumber yang teman-teman ambil, kalau sumbernya internet kan harus bisa diakses oleh Dewan Hakim gitu. Jangan sampai linknya ada tapi tidak berfungsi. Itu saja mungkin Kang Adit. Jadi panjang monggo, kalau mau diperpendek juga silakan. Misalkan Kang Adit linknya panjang teing, kurang estetis misalkan dilihatnya, ya silakan. Kalau misalkan mau menggunakan Bitly atau perpendek lain, platform perpendek link lainnya, hanya catatannya harus bisa diakses. Ya, baik, terima Itu kasih. saja mungkin. Teman-teman yang lain monggo silakan. Oke. Yang lainnya, hayu interaktif ya. Barangkali ada yang dibingungkan mengenai karya tulis ilmiah Al-Quran ini. Silakan Sudah paham ya, semua teman-teman. ya di sini, karena ya mudah-mudahan sudah paham semua. Dan seperti tadi katakan, jangan sampai kegiatan ini hanya sebagai penggugur kewajiban saja ya. Ini kegiatan yang luar biasa yang dikelola oleh teman-teman panitia dan Unsil. Ya silakan ikuti dengan penuh sukacita lah, dengan senang, dengan enjoy gitu, sehingga apa yang kita kerjakan akan muncul banyak nilai kebaikan dari situ gitu. Jadi jangan tertekan ikut lomba gitu, aduh ini lomba harus menang, jangan. Tapi yang mengalir saja, kita cari masalah yang memang benar-benar masalah gitu. Kita cari masalah yang memang relevan dengan topik, kita tawarkan solusi yang memang sesuai. Masalah menang dan tidak ya itu nomor sekian, setidaknya kita sudah menyumbang gagasan, menuliskan gagasan, kita sudah menyebar ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi fokusnya ke situlah, mudah-mudahan teman-teman orientasinya ke sana, sehingga akan, kalau misalkan di sini ada 20 peserta, ya mudah-mudahan ada 20 gagasan hebat yang akan terlahir dari kegiatan ini. Silakan, ada lagi yang perlu ditanyakan?
Ayo teman-teman, barangkali ada yang dibingungkan. Yuk, ada yang ditanyakan? Atau sudah paham mungkin ya Bapak? Ya, mudah-mudahan sudah paham ya. Iya, Ya, mudah-mudahan. kalau tidak ada, cukup mungkin teman-teman panitia. Sudah mau pukul 5 juga. Oke. Oke, kita tutup saja teman-teman. Harapannya semoga dari pembinaan ini teman-teman tahu gitu ya materi ataupun bekal mengenai Musabakoh karya tulis ilmiah Al-Quran ini gitu. Nah, mungkin dicukupkan saja ya Bapak. Ya, boleh. Oke, dicukupkan saja. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk pembinaan kita sudah selesai dari awal sampai akhir dan sekarang alhamdulillah kita penutupan gitu ya. Nah, kita tutup saja. Harapannya semoga teman-teman setelah mendapatkan ini, ilmu yang sudah didapatkan dapat diaplikasikan gitu. Nah, nanti diingatkan kembali tanggal 21 Juli itu terakhir pengumpulan ya. Teman-teman bisa dilihat panduannya dari panduan PKM FGT kayak gitu. Betul kan FGT kalau tidak salah? GFT, Neng. Oh iya, Masya Allah kembali. GFT, ya panduan GFT, Masya Allah. Oke, ditutup saja ya Bapak. Terima kasih Bapak sudah mau memberikan ilmu kepada kami. Semoga apa yang diberikan senantiasa menjadi kebaikan untuk Bapak juga. Amin. Amin. Oke, kita tutup saja. Mohon maaf teman-teman apabila dari saya terdapat kesalahan dari awal pembinaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sukses untuk semua. Saya izin meninggalkan forum.